Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di MK Perpajakan pertemuan 3. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke materi tentang dasar teori perpajakan. Apa itu pajak? Pajak adalah iuran wajib oleh negara, sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang dan juga tidak ada kontraprestasi secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara. Lalu, ciri yang melekat pada pajak, yang pertama, pemungutan pajak dapat dipaksakan karena didasarkan atas undang-undang. Yang kedua, pihak yang membayar pajak tidak mendapat kontraprestasi secara langsung. Lalu, yang ketiga, pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, di mana jika terjadi kelebihan atau surplus, maka akan digunakan untuk membiayai public investment. Ini seperti fasilitas umum dan sebagainya. Lalu yang terakhir, pajak dapat pula membiayai tujuan yang tidak budgeter, yaitu fungsi mengatur. Lalu, apa aja fungsi pajak? Yang pertama ada fungsi penerimaan atau biasa disebut fungsi budgeter. Yang kedua ada fungsi mengatur atau regulator. Lalu ada fungsi stabilitas dan fungsi redistribusi. Fungsi penerimaan ini apa? Yaitu pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Dalam APBN, pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri. Lalu fungsi mengatur berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan juga ekonomi. Misalnya, PPNBM untuk barang-barang mewah. Hal ini diterapkan oleh pemerintah dalam upaya agar tingkat konsumsi barang mewah dapat dikendalikan. Lalu fungsi stabilitas. Fungsi ini berhubungan dengan kebijakan untuk menjaga stabilitas harga melalui dana yang diperoleh dari pajak, sehingga laju inflasi dapat dikendalikan. Dan yang terakhir, fungsi redistribusi. Dalam fungsi ini, lebih ditekankan untuk pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Fungsi ini terlihat dari adanya lapisan tarif dalam pengenaan pajak. Contoh, dalam pajak penghasilan, semakin besar jumlah penghasilan, maka semakin besar pula jumlah pajak yang terutang. Lalu apa saja untuk jenis pajak? Jenis pajak terbagi menjadi 3. Yang pertama berdasarkan cara pemungutannya, yang kedua berdasarkan sifatnya, dan yang ketiga berdasarkan lembaga pemungutannya. Berdasarkan cara pemungutannya terbagi menjadi 2, yaitu pajak langsung dan tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Lalu untuk pajak tidak langsung, yaitu pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada orang lain, karena jenis pajak ini tidak memiliki surat ketetapan pajak. Contohnya untuk pajak langsung, seorang anak tidak boleh mengalihkan pajaknya kepada kedua orang tuanya. Begitupun seorang suami tidak boleh mengalihkan kewajiban pajaknya kepada istrinya. Lalu untuk contoh pajak tidak langsung, yaitu pajak yang biasanya diberlakukan terhadap perusahaan atau instansi, karena hak dan kewajiban pajak melekat pada badan atau perusahaan, sehingga dalam hal pembayaran dapat diwakilkan. Lalu berdasarkan sifatnya, ada pajak subjektif dan juga pajak objektif. Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal pada subjeknya dan memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Pajak objektif merupakan pungutan yang memperhatikan nilai dari objek pajak. Contohnya, untuk pajak subjektif yaitu PPh, yang memperhatikan tentang kemampuan wajib pajak dalam menghasilkan pendapatan atau uang. Contoh untuk pajak objektif, misalnya PPN dari barang yang dikenakan pajak. Berdasarkan lembaga pemungutannya, yaitu ada pajak pusat dan juga pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini, sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Lalu pajak daerah merupakan pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten atau kota. Contohnya untuk pajak pusat, yaitu ada PPh, PPN, PPNBM, Bea Materai, pajak bumi dan bangunan, dan yang lain sebagainya. Lalu untuk pajak daerah terbagi menjadi 2, yaitu pajak provinsi dan juga pajak
kota atau kabupaten. Pajak provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Lalu untuk pajak kabupaten atau kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya, bagaimana perbedaan pajak dengan jenis pemungutan lainnya? Pajak dengan redistribusi dan juga sumbangan. Seperti yang kita ketahui bahwa pajak adalah jenis pungutan yang tidak memiliki jasa timbal balik secara langsung. Misalnya sudah kita bahas tadi yaitu PPh, PPN, PPNBM, dan lain sebagainya. Contoh, bila kita membayar pajak, kita tidak mendapat apapun. Namun, secara tidak langsung, kita telah membantu pembangunan negara kita. Dan juga nantinya, manfaatnya akan kita rasakan. Lalu, redistribusi adalah jenis pungutan yang memiliki jasa timbal balik secara langsung. Misalnya, redistribusi parkir, pasar, rekening telepon, rekening listrik, uang ujian, dan lain sebagainya. Misal, kita membayar parkir di supermall. Kita bisa langsung merasakan manfaatnya, yaitu mendapatkan pelayanan parkir dan juga keamanan terhadap kendaraan kita yang diparkirkan di area tersebut. Dan sumbangan, jenis pungutan yang juga memiliki jasa timbal balik namun hanya untuk sekelompok orang. Misalnya, sumbangan perawatan jalan komplek, sumbangan bencana nasional, dan juga sumbangan fasilitas pendidikan, dan yang lain-lain. Sebagai contoh, sumbangan wajib untuk perawatan jalan akan dikenakan terhadap kelompok orang-orang tertentu yang mempunyai kendaraan. Lalu, di mana kedudukan hukum pajak di Indonesia? Hukum terbagi menjadi dua, ada hukum perdata dan juga hukum publik. Apa itu hukum perdata? Hukum yang mengatur hubungan antara suatu individu dengan individu lainnya. Contoh, masalah warisan, hutang piutang, sengketa lahan tanah, hak asuh, dan juga lain sebagainya. Dan hukum publik adalah hukum yang mengatur antara pemerintah dengan rakyatnya. Di hukum publik terbagi menjadi 4, yaitu hukum tata negara, hukum tata usaha, hukum pajak, dan juga hukum pidana. Di sini bisa kita simpulkan bahwa hukum pajak ternyata kedudukannya berada di hukum publik. Hukum pajak itu sendiri terbagi menjadi 2. Ada hukum pajak material dan juga hukum pajak formil. Hukum pajak material yaitu norma-norma yang menerangkan objek pajak, subjek pajak, dan tarif pajak. Selain itu, juga memuat peraturan tentang bunga, kenaikan, denda, dan peraturan tentang hukum perpajakan. Contohnya, Undang-Undang Penghasilan dan juga Undang-Undang PPN. Hukum pajak formil yaitu norma-norma atau tata cara untuk melaksanakan hukum pajak material dengan memuat ketentuan sebagai berikut. Kewajiban wajib pajak, kerahasiaan keterangan yang sudah disampaikan wajib pajak kepada petugas negara, tata cara pemungutan dan pembayaran pajak, dan pengawasan terhadap pajak terutang. Contohnya, ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa hukum pajak material adalah aturannya, lalu formil adalah tata cara untuk melaksanakan perpajakannya. Teori pemungutan pajak. Teori pemungutan pajak yang pertama ada teori asuransi. Teori ini mengibaratkan pembayaran pajak seperti pembayaran premi dalam perjanjian asuransi. Hal tersebut ditunjukkan untuk mengganti biaya yang dikeluarkan oleh negara dalam melaksanakan kewajiban, yaitu melindungi keselamatan dan harta benda warga negaranya. Teori ini banyak ditentang karena negara tidak boleh disamakan dengan perusahaan asuransi. Lalu teori yang kedua tentang teori kepentingan. Menurut teori ini, dasar pemungutan pajak adalah adanya kepentingan dari masing-masing warga negara. Semakin tinggi tingkat kepentingan perlindungan, maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan. Teori daya pikul, beban pajak yang harus dibayar harus disesuaikan dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengatur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan. Yang pertama, unsur objektif, dilihat dari besarnya penghasilan dan kekayaan seseorang. Yang kedua, unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan material yang harus dipenuhi. Yang keempat, teori bakti. Teori keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban. Dan yang terakhir adalah teori asas daya beli. Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya,
Pemungutan pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya, negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan. Lalu, asas pemungutan dan pengenaan pajak. Asas pemungutan pajak terdiri dari 4 asas, yaitu ada asas equality, asas certainty, asas convenience of payment, dan juga asas efisiensi. Asas equality yaitu maksudnya adalah asas keadilan. Pemungutan pajak dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Asas certainty adalah asas kepastian hukum. Semua pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenakan sanksi hukum. Lalu asas convenience of payment. Asas pemungutan pajak harus pada waktu yang tepat atau asas kesenangan. Misalnya, pada saat menerima penghasilan, menerima hadiah, menerima hibah, dan sebagainya. Lalu yang terakhir adalah asas efisiensi. Biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin. Jadi jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil perhitungan pemungutannya. Lalu ada asas pengenaan pajak. Terbagi menjadi 3, asas domisili, asas sumber, dan juga asas kebangsaan. Berdasarkan asas ini, negara akan mengenakan pajak kepada orang pribadi atau badan yang berdomisili di negara tempat mendapat atau menerima penghasilan. Menurut asas sumber, penghasilan akan dikenakan pajak yang diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber yang berada di negara itu. Sedangkan menurut asas kebangsaan, dalam asas ini yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Lalu sistem pemungutan pajak. Yang pertama ada Official Assessment System, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah atau fiskus untuk menentukan besarnya pajak terutang. Yang kedua ada Self-Assessment System, sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutang. Dan yang ketiga adalah Withholding System. Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Dan di Indonesia kita menganut sistem Self-Assessment System. Syarat pemungutan pajak. Yang pertama harus adil. Yang kedua berdasarkan undang-undang. Yang ketiga, tidak mengganggu perekonomian. Yang keempat, efisiensi dan sederhana, yaitu mengatur hak dan kewajiban wajib pajak, diberlakukannya pajak bagi yang memenuhi syarat, dan diberikan sanksi atas pelanggaran pajak. Berdasarkan undang-undang, sesuai dengan pasal 23 Undang-Undang tahun 1945, pajak dan pungutannya yang bersifat untuk keperluan negara diatur oleh undang-undang. Lalu yang dimaksud dengan tidak mengganggu perekonomian adalah jangan sampai pajak merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha, terutama masyarakat kecil dan juga menengah. Lalu efisiensi. Biaya yang dikeluarkan dalam pemungutan harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah daripada biaya pengurusan pajak tersebut. Dan sederhana. Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung dan membayar pajak, sehingga dapat memberi dampak positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam membayar pajak. Tarif pajak yang pertama yaitu ada tarif proporsional. Tarif pajak yang presentasinya tetap meskipun terjadi perubahan dasar pengenaan pajak, contohnya PPN. Lalu yang kedua, tarif regresif. Tarif pajak yang nominalnya tetap tanpa memperhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya, contohnya bea materai. Lalu yang ketiga, tarif progresif. Tarif pajak yang presentasinya semakin naik sebanding dengan naiknya dasar pengenaan pajak. Contoh, tarif PPh. Lalu yang terakhir adalah tarif proporsional. Tarif pajak yang presentasinya semakin rendah ketika dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat. Tahun pajak. Tahun pajak menurut Undang-Undang KUP dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 1 Ayat 7, adalah jangka waktu 1 tahun kalender atau tahun takwim. Untuk kasus yang pertama, pembukuan dimulai dari 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016. Maka tahun pajaknya adalah tahun 2016. Kenapa? Karena
Dari Januari sampai Desember adalah total 12 bulan yang ada di tahun 2016. Lalu kasus yang kedua, 1 Juli 2016 sampai dengan 30 Juni 2017. Karena 6 bulan pertama jatuh pada tahun 2016, yaitu mulai dari 1 Juli sampai dengan Desember 2016, maka tahun pajaknya adalah tahun 2016. Untuk kasus yang ketiga, pembukuan dimulai dari 1 April 2016 sampai dengan 30 Maret 2017. Bisa kita hitung dari 1 April 2016 sampai dengan Desember 2016, total bulannya adalah 8 bulan. Maka bisa dipastikan karena 6 bulan pertama atau lebih dari 6 bulan jatuh pada tahun 2016, maka tahun pajaknya adalah tahun 2016. Lalu contoh kasus yang ketiga, pembukuan dimulai dari 1 Oktober 2016 sampai dengan 30 September 2017. Tahun pajaknya adalah tahun 2017. Kenapa? Karena di tahun 2016 hanya tersisa 3 bulan, sedangkan di tahun 2017 ada lebih dari 6 bulan, sehingga tahun pajaknya yaitu tahun 2017. Cara penghapusan utang pajak. Yang pertama, pembayaran. Utang pajak yang melekat pada wajib pajak akan secara langsung terhapus apabila ada aktivitas pembayaran kepada kas negara. Yang kedua yaitu kompensasi. Kompensasi dilakukan jika wajib pajak memiliki kelebihan membayar pajak sehingga dapat dialokasikan untuk membayar utang pajak di tahun berikutnya. Yang ketiga yaitu kadaluarsa. Adanya kadaluarsa penagihan jika utang pajak sudah melampaui waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal terutang pajak. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum kapan utang pajak tidak dapat ditagihkan lagi. Yang keempat yaitu pembebasan. Utang pajak tidak berakhir dalam artian yang semestinya, tetapi karena ditiadakan. Pembebasan ini berlaku terhadap sanksi administrasi saja, bukan terhadap pokok pajaknya. Yang kelima adalah penghapusan. Sifatnya sama dengan pembebasan, tetapi diberikan penghapusan dengan syarat keadaan keuangan wajib pajak sedang tidak memungkinkan atau meninggal dunia. Ya, untuk materi pada pertemuan ketiga tentang teori dasar perpajakan mungkin cukup sampai di sini. Jika ada pertanyaan dari teman-teman atau hal lain yang ingin disampaikan, silahkan bisa langsung ditanyakan di kolom komentar. Bisa juga via grup WhatsApp atau direct message. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.